Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat hari Jumat. Perkenalkan, saya Maruf Ali dari Divisi Bahagia 5000. Hari ini saya akan memandu Zoom meeting pada siang hari ini. Baik, karena saya yang membantu, saya akan membacakan susunan Zoom pada siang hari ini. Yang pertama kita awali dengan pembacaan doa, kemudian saya akan membacakan aturan yang harus ditaati saat Zoom berlangsung, dan yang ketiga membacakan susunan pemateri pada hari ini. Pemaparan, nanti ada pemaparan dari pemateri. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka dengan pembacaan doa yang langsung saja. Doa kita mulai menurut keyakinan dan keimanan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum berlanjut, saya akan membacakan aturan Zoom pada siang hari ini. Baik, saya ulang lagi untuk aturan Zoom pada siang hari ini. Yang pertama, mohon standby 10 menit ketika Zoom meeting dimulai, sambil menikmati lagu yang telah diputarkan dan menunggu semua peserta masuk. Yang kedua, mohon ketika Zoom berlangsung, mute audio semua peserta kecuali pemateri. Yang ketiga, wajib on kamera. Yang keempat, pertanyaan dapat ditulis di kolom chat atau saat sesi Q&A bisa raise hand. Yang kelima, adab dalam berforum wajib diterapkan. Tidak membuat forum dalam forum, tidak menyalakan mic di saat sesi presentasi berlangsung, menyimak dan menghargai dengan baik siapapun yang sedang mengisi materi Zoom. Dan yang terakhir, menyalakan mic jika pemateri atau pemandu mengarah. Baik, itu aturan-aturan ya Zoom pada siang hari ini. Baik, untuk lebih mempersingkat waktu, langsung saja materi kali ini dari teman kita Dewi Kunti Irianti dari tim Marketplace Gresik, dengan materi cara verifikasi bank dan optimasi judul produk di Lazada. Kepada pemateri Mbak Dewi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kita mulai presentasi hari ini tentang cara verifikasi akun bank Lazada dan optimasi judul di Lazada. Yang pertama, apa aja yang diperlukan untuk mendaftarkan verifikasi bank di Lazada? Yang perlu disiapkan yaitu rekening bank, 2 KTP atau paspor. Terus untuk data nama rekening bank dan KTP harus sama. Nah, ini caranya kita masuk ke Lazada Seller Center. Nah, di sini ada verifikasi bank. Selanjutnya, kita masuk di verifikasi ID dan bank untuk memeriksa informasi identitas dan untuk diverifikasi. Yang pertama, ini kita bisa mendaftar dari NC atau paspor. NC ini KTP, kalau paspor ya paspor.
Terus kita sudah ngisi semua nih. Nah, baru nanti akan dikonfirmasikan dari orang Lazadanya. Dan perlu diingat lagi, nama rekening, rekening bank, dan KTP harus sesuai. Seperti itu. Selanjutnya, optimasi judul di Lazada. Yang pertama, ini rumus banyak jual Lazada. Ada traffic, menarik, trusted. Nah, ini rumus banyak jual Lazada. Nah, yang kita bahas judul produknya dulu. Gimana sih optimasi judul produk di Lazada agar orang itu, agar produk kita yang dijual bisa nyantol ke customer itu. Optimasi judul yang artinya mengoptimalkan judul produk yang dijual, memaksimalkan judul kita agar produk bisa tampil lebih banyak di pencarian customer saat mencari produk dalam marketplace. Perlu hal yang diketahui, kita harus riset judul dulu. Judul apa yang mau dipakai, judul apa yang tidak boleh dipakai. Nah, seperti itu. Lalu di Lazada ada aturan zero tolerance. Artinya produk yang kita jual kalau berbranded harus original, harus mempunyai sertifikat. Kayak resmi benar-benar itu produkmu original. Jika upload produk KW, judul produk tidak boleh ditulis merek karena akan di-banned. Upload produk brand, usahakan judul nama merek. Contohnya, kita jualan sepatu Nike. Nah, itu gak usah Nike-nya. Jadi ya wis sepatu sneaker wanita atau sepatu laki-laki seperti gitu. Kalau kalian mencantumkan sepatu Nike brandnya, nanti akan kena banned kitanya. Lalu judul produk adalah landasan, artinya penghubung sebelum kita upload produk dan memberi judul kita. Nah, sebelumnya kita riset dulu kan, judul-judul apa sih yang lagi tren, terus judul apa sih yang bisa membuat produk kita naik ke beranda atas. Nah, cara risetnya judul produk ada di Google Trend. Kita search Google Trend. Nah, di sini kita bisa mencari judul produk apa yang lagi booming atau lagi tren. Contohnya sepatu pria. Salah. Lalu kita bandingkan dengan sepatu laki-laki. Nah, kita bandingkan lagi sepatu cowok. Nah, kita bisa lihat presentasi kata kunci mana yang lebih tren. Biru kan sepatu pria, merah sepatu laki-laki, dan kuning sepatu cowok. Nah, kita lihat mana sih yang lebih tren. Ternyata sepatu pria. Terus sepatu laki-laki sama sepatu cowok berapa sih perbandingannya? Ternyata sepatu cowok lumayan lah. Terus sepatu laki-laki berarti yang paling terendah. Kayak gitu. Yang selanjutnya, volume pencarian di Shopee. Ini pernah aku bahas sih. Kita cari kata kunci di Shopee. Di sini. Kita masuk di Sales Center. Lalu ke produk saya. Lalu klik ini. Atur iklan pencarian produk.
klik. Nah, kita bisa cari di sini tambah rekomendasi kata pencarian. Begini, salah sepatu. Ternyata sepatu pria dia lebih populer, volume pencariannya itu lebih banyak. Kalau sepatu cowok, dia volume pencariannya cuma 114.000. Kalau laki-laki, dia 43.000. Nah, kita bisa cari kata kunci, mana sih volume pencarian itu lebih besar dan sering banget dicari sama orang-orang. Bisa dicari di Shopee ini, kata pencarian. Selanjutnya, 3 kata utama volume besar. Jadi contohnya nih, kita nama produk. Nama produk, kan kita sudah riset nih, riset di Google Trends, terus di volume pencarian Shopee juga. Nah, mana yang lebih besar, itu yang kita tulis pertama. Tadi kan sepatu pria kan lebih besar. Kita tulis pertama, sepatu ya. Lalu yang sepatu laki-laki, dia yang urutan kedua di bawahnya sepatu pria. Nah, kita tulis saja habis sepatu pria, sepatu laki-laki. Terus ada yang lebih besar lagi di bawahnya sepatu pria, kita tulis sepatu cowok misalnya. Nah, seperti itu. Jadi misal nih, perlengkapan rumah. Dia volumenya 9 juta misalnya. Terus perlengkapan perlengkapan rumah, alat rumah. Teman-teman, waktunya tinggal 10 menit. Anjay. Dengan cepat nih. Alat rumah tangga sama dengan pencariannya volumenya itu 10.000 misal. Nah, kalian bisa cantumkan aja perlengkapan rumah yang paling pertama, soalnya dia volumenya paling besar. Nah, terus nanti bawahnya volumenya itu berapa, misal 10.000, sampean gabungkan ini seperti gini, sepatu pria, sepatu laki-laki, sepatu cowok, kayak gitu. Terus 3 kata utama minim kompetitor. 3 kata utama minim kompetitor itu seperti kita mencari kata kunci dan lihat kompetitor kita. Ya, kita seperti search di Shopee. Nah, kata kunci apa sih yang dipakai kompetitor? Kalau misal nih harganya kita lebih murah, sedangkan kompetitor ya mungkin kacek mahal dikit lah kompetitor, ya kita bisa nyatukan kata kuncinya. Dan kita mungkin akan menang dalam hal pencarian itu. Kayak gitu. Sekian presentasi saya. Ada yang ditanyakan, silakan. Atau mungkin saran. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Baik, untuk teman-teman, saya karena di sini saya sebagai pemandu acaranya, saya memberikan satu pertanyaan buat Mbak Dewi dan nanti satu pertanyaan dari Mbak Dewi buat teman-teman. Jadi saya memberikan 2. Setelah itu kita tutup.
Zoom pada siang hari. Monggo yang mau bertanya cepet-cepetan, cuma satu slot. Nanti kalau kurang bisa di atau DM ke Mbak Dewi. Monggo, ditunggu satu pertanyaan. Oh ya, ini ada satu pertanyaan dari Mbak Alpina. Pertanyaannya, Mbak, tadi kan nggak boleh nyantumin merek ya, lah supaya khas, tidak rugi, tidak ragu, solusinya gimana jika tidak mencantumkan merek produk tersebut? Mbak Dewi ada pertanyaan seperti itu. Kalau nggak bisa nyantumin merek, terus seperti apa? Monggo Mbak Dewi, kami persilakan untuk. Baik, Mas Al, saya jawab. Kan Mbak Alvina tanya, supaya customer tidak ragu solusinya gimana. Nah, kalau kita nih jualan produk branded tapi KW, itu tidak bisa kita menyantumin apa kayak ini loh, original, kayak judul originalnya, kayak merek kayak gitu, kita tidak bisa karena nanti akan ke-banded. Kalau ingin customer itu percaya, trusted, nah kita harus memiliki rencana, sertifikat, itu harus dikonfirmasikan ke Lazadanya terlebih dahulu kalau produknya sampean itu benar-benar original, seperti gitu. Kalau kita KW, produknya, ya kita nggak usah nyantumin mereknya, karena nanti akan di-banded sama Lazadanya, kayak gitu Mbak. Terima kasih. Oke Mbak Ana, itu jawaban dari Mbak Dewi. Kita harus punya rencana dulu. Mungkin ada masih kurang dari Mbak Alpina, apa sudah cukup atau masih ada yang ganjel? Oke, sudah paham. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Permisi Mbak Dewi, apakah boleh ditambahin? Apakah aku boleh nambahin? Silakan. Mbak Shirley ya. Iya Mbak. Ya, monggo. Cara riset produk. Teman-teman, waktunya kurang 1 menit. Yang pertama dengan Google Trends, yaitu dengan membandingkan kata kunci suatu produk. Yang kedua, volume pencarian di Shopee. Yang ketiga, 3 kata utama volume besar. Dan yang terakhir, 3 kata utama kompetitor, yaitu misal harga produk kita lebih murah daripada produk kompetitor, kita bisa pakai 3 kata kunci utama tersebut. Nah, supaya bisa, misal harganya kan lebih murah produk kita, nah itu tuh bisa kayak peluang kita lebih besar daripada kompetitor kita. Teman-teman, waktunya kurang 1 menit. 60 detik. Ya, Mbak. Iya, Mbak. Baik, Mbak Shirley. Oh ya. Benar. Ya. Ya. Langsung saya langsung saya Diki mau ambil bertanya alih ya ini. karena waktunya sudah mepet. Nanti mungkin yang mau tanya bisa japri ke Mbak Dewi, nomor ada di bawah.